Ya kita tahu lah, yang namanya benda padat punya gravitasi, ya benda padat punya massa, berat jenis dan lain sebagainya. Nggak mungkin dia terbang atau apa, nggak mungkin. Iya, apalagi mobil bisa terbang dari sana tiba-tiba nyampe kan. Salam Oras, masih bersama channel Batas Logika dengan saya Pram dan Pak Dida. Jadi ini kan lagi rame-rame nih Pak Ding untuk masalah harta karun lah, macam-macam lah. Ya. Orang-orang cari nih di zaman pandemi. Sebenarnya gimana harta karun itu Pak? Ada harta karun Soekarno lah, macam-macam lah, banyak ya. Betul. Nah, bisa dijelaskan. Jadi benar. Ini juga lagi rame ini pada saat-saat seperti ini, selain tadi uang goib, harta karun diburu. Jadi harta karun ini macam-macam, ada harta karun pusaka, ada harta karun yang memang betul-betul harta Uang ya. peninggalan sejarah zaman dulu, dan diyakini bahwa harta karun ini memang masih ada dan itu tersimpan yang ditutupi dengan makhluk goib. Nah ini loh, ini jadi Betul. dilema kan di situ, polemik kan di situ. Jadi masih banyak harta karun yang masih ada, tidak bisa diambil karena tersimpan dijaga sama makhluk goib. Biasanya orang bilang itu jala sutra atau apa. Ya apapun lah kan gitu kan. Ini yang kalau yang memang harta karun yang betul-betul ada di dalam, kita gali dan lain sebagainya, oke lah. Iya. Cuman kalau harta karun ini yang dijaga sama makhluk goib. Itu masuk akal nggak? Nah ini ya, sehingga orang berebut, orang berlomba untuk bisa mengambil atau mengalahkan si makhluk goib tadi. Betul. Iya kan, akhirnya kan ke situ. Orang berlomba mencari paranormal, mencari orang pintar yang bisa mengalahkan makhluk gaib sehingga si harta karun ini bisa diambil. Dan nilainya fantastis, nilainya besar kan gitu loh. Artinya ketika itu dirupiahkan ya sangat-sangat besar lah, kan gitu loh. Apalagi zaman dulu juga masih ramai harta karunnya Soekarno yang masih tertinggal dan lain sebagainya, dan ini harta karunnya AB, kerajaan A, kerajaan B. Banyak. Yang kita bahas adalah, ada nggak harta karun yang tidak bisa diambil, yang dijaga karena makhluk gaib? Ini yang kita bahas. Betul. Gimana kira-kira? Nggak ada. Oh, nggak ada? Ada. Saya harta karun saya percaya ada. Ya kan, yang namanya harta karun itu ada, percaya. Tapi kembali lagi, itu adalah benda padat. Kalau itu ada di dalam bumi atau di dasar tanah atau di bawah tanah, ya otomatis itu harus digali. Yang jadi masalah ketika ada harta karun yang bisa dinaikkan dengan orang yang mengaku dirinya paranormal atau orang pinter, bisa menaikkan, dia bisa menembus bumi, tiba-tiba ada, terus muncul dalam satu peti, itu bohong. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Atau bisa narik dari jarak jauh, bisa nggak? Apalagi gitu. Kan saya pernah dengar tuh, harta karun di sana diambil, ditarik gitu. Apalagi yang seperti itu, jalannya pakai apa? Nah, itu dia. Kan gitu kan, itu benda padat bos. Betul. Ya kan, artinya itu benda padat. Ya kita tahu lah, yang namanya benda padat punya gravitasi, ya benda padat punya massa, berat jenis dan lain sebagainya. Nggak mungkin dia terbang atau apa, nggak mungkin. Iya, apalagi mobil bisa terbang dari sana tiba-tiba nyampe kan. Kalaupun tak bisa itu sulapan, kan begitu. Makanya ketika orang-orang dipamerin dengan saya bisa mendatangkan ini dan tiba-tiba di sini ada, karena kita bilang itu mendatangkan dari tempat A, tempat B, tempat C dan lain sebagainya, orang percaya. Padahal itu sudah dipersiapkan. Persiapkan di situ. Bahkan datang orang bilang pakai kantong macan tuh. Betul. Jadi apapun lah, makanya dengan ubur rampe yang macam-macam, yang kalau kita untuk menyetujui atau kita untuk
mengadakan itu juga nilainya juga lumayan itu. Oh pasti. Lumayan kan gitu loh. Makanya sudah dijual tuh. Kampung Madang itu bisa sampai triliunan itu. Nah ketika orang mau dengan cara yang instan itu orang berpikir tidak logika lagi sehingga apapun yang diminta untuk ubur ampenya dilakukan sehingga ya semakin terperosok dia. Jadi harta karun ada, cuman yang perlu kita garis bawahi harta karun yang ada dan tidak bisa diambil karena ditunggu makhluk gaib Tidak ada, nggak mungkin. Sekali lagi saya bilang tidak ada. Kalau dibilang ada naganya lah apa nggak mungkin. Ya. Makhluk gaibnya ada, kan gitu loh. Cuma kalau itu memang iya betul ada harta karun real, kita bisa melihat bahwa ini ada, ya otomatis mata kita juga akan melihat. Ini yang mereka bilang bahwa mata kita tertutup karena apa namanya? Karena ditutupin sama makhluk gaib sehingga ini tidak nampak. Ini yang konyol. Iya, ada. Nanti minta umbur ambil lagi. Iya. Syarat-syarat lagi ya. Betul. Jadi edukasi ke masyarakat tetaplah berpikir dengan logika. Harta karun ada. Cuman ketika harta karun ada, kalau memang itu mau diambil dan itu terdeteksi dengan deteksi logam dan lain sebagainya, ya kalau memang itu di bawah tanah ya digali yang sebenarnya, gitu loh, bukan terus di mantra terus dia bisa naik sendiri. Mungkin bisa. Karena benda padat akan menembus benda padat harus ada bekas atau jejak, kan gitu saja. Tanpa ada jejak, molekul-molekul kepadatan tanah bisa ditembus dengan kotak sedemikian gede tanpa ada bekas ya. Sangat bullshit lah, nggak masuk akal. Iya. Ya, berarti sesuai dengan tema kita ya. Betul. Channel kita selalu harus dengan logika. Kalau nggak masuk logika udah lupakan aja ya. Lupakan aja. Oke, demikian pemirsa semuanya. Demikian penjabaran dari Pak Yuda. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan salam moral.